Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya rindu kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang masalah kekhawatiran. Setiap manusia pernah merasakan yang namanya khawatir. Ketika saudara kita membutuhkan sesuatu, misalnya hutang. Kita berhutang di bank, sudah jatuh tempo. Kita dikasih waktu 1 minggu lagi supaya kita harus melunasi hutang-hutang itu. Saudara, sedangkan uang untuk membayar bank itu belum ada di tangan kita. Apakah yang harus kita lakukan, saudara? Pertama-tama yang terlintas dalam otak kita pasti kita khawatir, kita cemas, kita bingung. Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita bisa mendapatkan uang tersebut? Saudara, tapi Alkitab katakan begini, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, dia bilang, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, luar biasa. Firman Tuhan kasih contoh. Sedangkan burung-burung di udara tidak pernah bekerja, kok mereka bisa makan? Sedangkan bunga di ladang dia bisa bertumbuh mekar. Kenapa, saudara? Itu semua Tuhan yang dandanin. Itu semua karena Tuhan memelihara. Tuhan bilang kita ini lebih berharga daripada burung-burung di udara, bahkan bunga yang ada di taman. Kita ini makhluk yang termulia, saudara. Tidak mungkin Tuhan membiarkan hidup kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita kelaparan. Saudara, seandainya kita tahu sifat dan karakter Tuhan, pasti kita tidak akan pernah ada rasa takut. Orang yang sudah mengenal karakter Tuhan, sifat Tuhan, kita tidak akan cemas lagi. Karena apa? Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudara, saya kasih contoh. Saya punya teman, dia baik yang luar biasa. Sosialnya tinggi. Kalau saya dalam kesusahan, saya biasanya datang kepadanya, menceritakan kepadanya, dan dia membantu. Dia selalu membantu, saudara. Nah, jadi saya tahu sifat temanku itu, dia orang yang suka menolong. Orang yang karakternya baik sekali. Nah, jadi setiap kali kalau saya punya masalah, saya pasti berpikir, kalau saya pergi ke temanku itu, dia pasti bisa bantu saya. Karena saya sudah tahu, dia itu memang orangnya loyalitas dan sosial tinggi. Saudara, demikian juga hidup kita. Kalau seandainya kita mengenal kebaikan Tuhan, kita tidak perlu khawatir, saudara. Sebab kita tahu bahwa kalau kita punya masalah, ada Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Bagaimana caranya, saudara, kita bisa mengetahui sifat dan karakter Tuhan? Ya, bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Bangunlah hubungan baik kita dengan Tuhan. Baru kita kenal siapa Tuhan itu. Sebab kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak pernah membangun hubungan baik kita dengan Tuhan. Tidak pernah berhubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal karakter Tuhan, sifat Tuhan yang sesungguhnya? Saudara, firman Tuhan katakan begini, saudara, ya. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena kesusahan sehari, dia bilang, cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini beda dengan kesusahan besok, saudara.
besok lain lagi prosesnya. Yang pasti kalau kita percaya dan kita tahu bahwa ada yang memelihara bahkan menolong kita nggak perlu cemas. Ya, karena itu Tuhan sudah katakan dalam hidup kita. Saudara, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Tetapi ketika saudara kita mengalami masalah yang seakan-akan menghimpit kita, membuat kita tertekan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya. Ceritakanlah permasalahan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah tempat yang paling nyaman untuk kita mengadu. Dia Tuhan yang selalu mengerti akan hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya percaya saudara, kita semua pernah mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan. Ketika saudara saya pernah jatuh sakit, penyakitku ini sangat parah. Ketika saudara penyakit itu mulai menggerogoti tubuhku, otak saya mulai jalan. Rasa khawatir itu mulai menggerogoti pikiran saya. Tetapi ternyata ketika kita banyak duduk diam di hadirat Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita menceritakan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, Tuhan itu setia mendengar setiap persoalan kita, setiap beban pergumulan apapun yang kita hadapi. Untuk itu mari saudara, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia yang katakan, ya, aku akan memberikan kelegaan buat kamu. Tidak mungkin saudara, saya mampu memikul 10 kilo. Tuhan berikan saya 20 kilo, nggak mungkin. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu. Ya. Untuk itu jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Tapi serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pertolongan kita yang pasti. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah membaca bahkan merenungkan firman Allah. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Buat iman kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sehingga rasa khawatir tidak menguasai hati kami. Tapi benar-benar kami menaruhkan semua permasalahan problema kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber pertolongan yang pasti. Terima kasih Tuhan, berkati setiap para pemirsa penonton dimanapun juga mereka berada. Biar kuasa Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Sehingga mereka semakin cinta Tuhan. Sehingga mereka semakin haus mencari Engkau. Dan mereka benar-benar mau berhubungan intim dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, jangan pernah lupa untuk tekan like, subscribe, dan share. Begitu juga dengan lonceng. Dan bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, sanak saudara kita. Supaya hidup mereka semakin mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mereka semakin mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Haleluya.